Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akifah Naria Hawa, kelas G 2019, NIM B1A1192887. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan materi mengenai YouTube yang telah dibagikan di Google Classroom. Yang pertama ialah distribusi cairan. Nah, distribusi cairan ini merupakan komponen paling penting di dalam sebuah tubuh. Jadi distribusi cairan ini disebut dengan cara 4. Nah, cara 4 ini memiliki beberapa perbedaan konsekuensi metabolisme untuk memahami dampaknya. Yang pertama itu ialah pemahaman dasar distribusi cairan. Nah, di dalam pemahaman ini meliputi macam-macam cairan. Yang pertama ialah ekstraseluler, yang kedua intraseluler. Nah, cairan ekstraseluler ini menyusun sekitar 1/3 dari cairan, dan sebenarnya dapat membaginya menjadi 2 area. Kita memiliki plasma yang berada di ruang intravaskuler dan sekitar 20 dari volume ekstraseluler. Di antara cairan ekstraseluler dan intraseluler ada yang dinamakan cairan intratestial. Nah, cairan ini menjadi cairan yang berada di antara sel, sekitar 80 dari ekstraseluler. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan garis pemisah antara ekstraseluler dan intraseluler, menjadi membran plasma. Di dalam ekstraseluler ini ada yang disebut dengan air. Nah, air ini diketahui bergerak secara pasif antara kompartemen yang beda, dan di antara sel-sel tidak ada transport aktif atau benar-benar gerakan dari air. Nah, gerakan pasif dari air ini akan didorong dan hasil gradien tekanan osmotik dan hidrostatik. Dalam cairan kita membutuhkan yang namanya elektrolit. Jadi komponen utama lainnya ialah seperti natrium, magnesium, kalium, dan kalsium. Nah, komponen utama ini bergerak ke pembuluh darah dan ke ruang interstisial. Karena elektrolit muatannya tidak dapat bebas melintasi membran lipid sel, sehingga tidak dapat masuk ke dalam cairan intraseluler. Maka dari itu, sebenarnya kita membutuhkan saluran dan pompa yang disebut dengan transport aktif. Selain elektrolit, tubuh juga memiliki protein yang mungkin dikenal sebagai albumin, yang tempatnya dikenal di dalam plasma pembuluh darah, tetapi tidak berada di dalam ruang interstisial. Protein ini sangat membantu untuk mempertahankan gradien osmotik dan menjaga cairan intravaskuler. Selanjutnya ialah tipe-tipe cairan. Nah, tipe-tipe cairan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah kristaloid, dan yang kedua ada koloid. Nah, kristaloid ini mengandung air dan berbagai elektrolit dan molekul kecil yang larut di dalam air. Sedangkan koloid ialah merupakan molekul besar yang tidak larut dalam air. Baik, selanjutnya ialah pokok-pokok penting yang harus dimasukkan ke dalam video. Nah, jadi yang pertama ialah pengertian TSS atau teknologi sediaan steril. Jadi teknologi sediaan steril ini ialah pembahasan mengenai sediaan yang digunakan bebas dari pencemaran mikroba, baik dalam patogen maupun non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif dari suatu objek atau material. Jadi yang kedua itu ada macam-macam sediaan steril. Jadi macam-macam sediaan steril, yang pertama ialah injeksi, yang kedua ada infus, yang ketiga ada solid, yang keempat ada suspensi, yang kelima ada obat mata, dan yang terakhir ada larutan untuk irigasi. Lalu yang ketiga ialah menjelaskan perbedaan antara aseptis, steril, dan non-steril.
Jadi aseptis di sini adalah keadaan bebas dari keadaan mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, sedangkan steril di sini ialah alat pemusnahan atau eliminasinya semua mikroorganisme termasuk spora bakteri yang sangat resisten. Sedangkan non steril adalah sediaan yang tidak mengalami proses. Yang keempat ialah ada yang dinamakan tipe-tipe penyuntikan obat injeksi infus. Nah, yang pertama ialah ada intradermal. Nah, intradermal ini di sini ialah obat yang diinjeksikan ke dalam lapisan superficial kulit yang disebut dengan intrakutan. Yang kedua ada subkutan atau penyuntikan yang dilakukan ke dalam jaringan di bawah kulit atau dermis. Yang ketiga ada intramuskular. Nah, intramuskular ini ialah obat yang diinjeksi ke dalam massa otot. Yang keempat ada intravena. Nah, intravena ini larutan dalam jumlah kecil disuntikan ke dalam vena untuk mendapatkan efek yang cepat. Yang terakhir ada intraarterial. Nah, rute ini diaplikasikan untuk sediaan parental. Yang kelima ada contoh sediaan steril. Ialah ada vial, ampul, infus, tetes mata, tetes hidus, dan tetes telinga. Nah, selanjutnya ialah alur pembuatan infus. Jadi yang pertama ada preform room. Jadi preform room ini adalah proses awal pembuatan plastik boter. Hanger ini terbuat dari bahan hanger atau bahan dasar polipropilen atau PP. Nah, bahan dasar PP dimasukkan ke dalam mesin hopper lalu dipanaskan pada barel sampai PP meleleh gerakan maju dan berputar. Setelah itu PP yang telah meleleh dicetak di molding sehingga menjadi preform dan hanger. Selanjutnya ialah blowing room. Jadi blowing room ini merupakan proses pembentukan dari preform menjadi botol infus yang dilakukan di ruang kebersihan preform dan hanger. Preform dan hanger ini dipanaskan dan diberi tekanan dan dialiri cooling water dengan suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan pencetakan pada molding pada suhu 8 sampai 10 derajat Celcius. Yang ketiga ada mixing room. Nah, mixing ini ialah proses pembuatan formula dengan mencampurkan raw material dan water for injection dalam mixing tank. Selanjutnya ada filling room. Nah, filling room ini berlangsung di ruang kebersihan. Selanjutnya ada sterilisasi. Nah, sterilisasi ini dilakukan dengan sistem overkill. Pada metode ini dilakukan pemanasan menggunakan sterilisasi panas basah dengan autoclave pada suhu 101 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk produk non-dextrose seperti sodium klorida. Nah, selanjutnya ada visual injection. Nah, visual ini merupakan proses pengamatan sediaan infus yang telah disterilisasi oleh personil secara visual. Dan yang terakhir ada pengemasan. Nah, pengemasan ini merupakan proses labeling kemasan primer dan kemasan sekunder. Terdapat di mana 3 kontainer pada perbedaan label yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir ialah menjelaskan tata cara penggunaan obat. Jadi di sini saya akan menjelaskan obat tetes mata. Nah, yang pertama, cek botol kemasan obat tetes mata yang akan digunakan.
Nah, obat tetes mata ini harus dalam kondisi steril dan cek juga tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Yang kedua, cuci tangan hingga bersih sebelum menggunakan obat tetes mata. Yang ketiga, kocok botol obat tetes mata sebelum digunakan. Selanjutnya, dongakkan wajah, tarik kelopak mata bagian bawah secara perlahan-lahan. Nah, tekan kemasan untuk meneteskan obat ke kelopak mata bagian bawah. Selanjutnya, kedipkan mata agar obat tetes mata menyebar ke seluruh bagian mata. Selanjutnya, jangan sampai ujung botol atau kemasan obat tetes mata menyentuh mata. Selanjutnya, jika perlu menggunakan beberapa obat tetes mata bersamaan, beri jeda waktu selama 5 menit. Untuk resep penggunaan tetes mata harus sesuai resep dokter. Yang terakhir, jika menggunakan obat tetes mata hanya untuk penggunaan resep dokter, harus konsultasi dulu ke dokter tersebut. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.